ya'ni wa ra'ayah atau kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Radio Dempo FM yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih dipanjangkan umur, serta masih diberikan nikmat yang besar, yakni nikmat iman dan Islam. Kita akan tahu nikmat ini, kalau nikmat ini sudah diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti nikmat sehat, berapa mahalnya nikmat sehat. Kita akan tahu nikmat kaki kalau kaki kita sudah patah. Kita akan tahu nikmatnya tangan kalau tangan kita sudah patah. Kita akan tahu nikmatnya mata bisa melihat ketika mata kita sudah buta. Dan kita akan tahu nikmatnya telinga pendengaran itu kalau kita sudah tidak mendengar lagi. Maka wajar hadirin, Allah Subhanahu wa taala menginginkan manusia ini bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada manusia ini. Karena nikmat yang Allah berikan kepada manusia ini tidak ada yang kecil, semua yang besar semua. Nikmat membuka mata itu tidak bisa dibalas dengan ibadah 350 tahun. Nikmat mengedipkan mata atau satu butir mata itu pun tidak bisa dibayar dengan dunia dan segala isinya. Di semua nikmat yang Allah berikan kepada diri kita ini, Allah inginkan la'allakum tashkurun. Bagaimana manusia ini bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Jadi Allah nggak minta bayar rekening matahari, bulan, bintang, tapi Allah minta hanya manusia ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setiap mukadimah disampaikan, mari kita sama-sama bersyukur atas nikmat kesehatan. Karena nikmat kesehatan ini lebih tinggi daripada nikmat harta. Karena kalau orang sakit, maka dia rela hartanya ditukar untuk kesehatannya. Berapapun biaya dia akan keluarkan. Begitu juga nikmat agama. Nikmat agamanya adalah nikmat yang paling besar. Nikmat iman dan Islam adalah nikmat yang paling besar. Karena Allah Subhanahu wa taala menghargai manusia ini bergantung daripada imannya, bergantung kepada agama. Maka dia bersyukur. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur atas nikmatku, maka aku akan tambah nikmat itu sendiri. Wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kamu tidak bersyukur atas nikmat yang kuberikan, maka tunggu kata Allah Subhanahu wa taala azab yang pedih Allah turunkan kepada diri kita. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, wala nuziqannahum minal azabi adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Kata Allah, sungguh kami akan timpakan kepada manusia ini musibah di dunia ini, bencana, banjir, kebakaran, gunung meletus, gempa bumi. Kata Allah, ini bencana kecil dibandingkan dengan bencana di akhirat. Allah memberikan bencana-bencana ini untuk apa? La'allahum yarji'un. Bagaimana manusia ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berikan musibah-musibah ini supaya manusia ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah katakan dunia ini adalah ujian. Walan nabluwanakum bisyai'in minal khawf wal ju'.
wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat wa basyiris sabirin. Sungguh kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan uji manusia ini. Pertama diuji dengan kelaparan. Diuji dengan kelaparan. Yang kedua diuji dengan ketakutan. Diuji dengan kematian. Seorang ayah kematian anaknya. Seorang anak kematian daripada bapaknya. Seorang ayah kematian saudaranya. Ini pasti akan diuji dengan kematian. Kemudian akan diuji lagi dengan kekurangan buah-buahan. Jadi hidup di dunia ini tidak mau kita akan mengalami ujian. Ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada diri kita ini. Sekarang ini bagaimana dengan kondisi dan posisi kita? Karena ujian ini pasti akan datang. Kita lihat seluruh Anbiya alaihissalam, seluruh sahabat-sahabat diuji dengan ketakutan. Ketika terjadi penyakit kemarin, waktu manusia tidak boleh keluar, diuji dengan ketakutan, penyakit datang. Orang-orang keluar pun tidak berani. Kenapa? Karena diuji dengan ketakutan, datang penyakit. Datang penyakit, semua pakai masker. Semua pakai masker. Kenapa? Karena ketakutan. Gak boleh dekat. Sholat jauh-jauh. Padahal sholat ini rapat hukumnya, tapi gak boleh dekat-dekat jauh-jauh. Kita tidak boleh berhubungan dengan tetangga. Kalaupun kita berhubungan pakai sarung tangan, pakai masker, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam lockdown diuji. Maka semua manusia akan diuji dengan ketakutan. Ketakutan, seorang pejabat takut turun jabatannya. Seorang presiden takut turun kalau dia dilengsarkan jadi presiden. Seorang Kapolda takut dia dilengsarkan, ada masalah. Kapolres ada masalah. Semuanya takut. Orang kaya takut miskin. Orang miskin takut gak makan. Takut gak mati. Takut dengan mati. Jadi ini ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia ini. Dan Allah katakan dalam Al-Quran, Allah berikan sebuah perumpamaan kepada suatu negara, satu negeri yang tadinya satu negeri kanat aminatan mutmainnah. Satu negeri ini Allah berikan, yakni mereka ini kanat aminatan mutmainnah. Allah berikan keadaan aman dan tentram. Ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Dan Allah berikan kepada satu negeri ini rezeki dari depan, dari belakang, dari kiri. Min kulli makan, dari segala tempat. Tetapi rezeki yang Allah berikan dari depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah ini fakafarat bi an'amillah, tapi ingkar kepada nikmat Allah. Maka Allah katakan Allah akan timpakan azab kepada mereka. Fazaqulu libasalju wal khawf, ditimpakan kelaparan dan ditimpakan ketakutan. Bima kanu yasnaun, dengan sebab karena manusia ingkar kepada nikmat Allah.